Oke, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mikrofonnya dimatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi Wabarakatuh. kameranya dibuka biar kelihatan. Hari ini kita akan melaksanakan presentasi proyek fluida dinamik yang sudah kalian kerjakan selama 1 pekan yang lalu. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat. Walaupun dalam masa pandemi kita harus selalu dalam kondisi sehat. Oleh karena itu kita terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, untuk menghemat waktu karena sudah jam 7.20, Ibu persilahkan untuk yang presentasi pertama kali. Sudah ada belum? Yang mau presentasi berdasarkan data di sini Muhammad Rifki Ali. Mana Rifki? Ya. Volumenya kecil. Oke, silakan. Ini panggilannya Rifki apa Ali? Oke, silakan. Mana ini? Ada nggak Rifki Ali? Share screen ya, Rifki Ali. Suaramu kecil sekali.
Halo? Ayo Rifki, durasi. Ibu, Ya. mohon maaf. Rifki ada kendala, Bu, katanya. Oh, Iya. berarti kita ke Danti dulu ya. Iya, saya, Bu. Oke, silakan. Ya, sebentar, Bu. Sudah terlihat, Bu? Yang lain udah terlihat belum? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Ria Aprilina MPD selaku guru mata pelajaran fisika, dan selamat pagi kepada teman-teman 11 MIPA 3 sekalian. Perkenalkan, saya Danti. Pagi hari ini akan mempresentasikan laporan praktikum fluida dinamis. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep teorema Torricelli. Dasar teorinya adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan teorema Torricelli-nya saja. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Persamaan Torricelli dapat dilihat sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Botol bekas ukuran 1,5 liter, cutter, selotip, air, penggaris, stopwatch, dan spidol. Langkah percobaan. Pertama-tama, buatlah alat Torricelli dari botol bekas. Nanti PPT-nya diinikan dulu, diubah hal. Ini masih cover. Oh, udah, Bu. Alat dan bahan. Sudah, Bu. Nih. Oke, lanjut. Ya. Langkah percobaan. Yang pertama, buatlah alat Torricelli dari botol bekas. Lubangi sisi samping botol pada jarak 5 cm dan 10 cm dari bagian bawah botol. Siapkan selotip, lalu potong sesuai ukuran lubang yang telah dibuat. Tutup lubang tersebut dengan selotip. Masukkan air ke dalam botol sampai jarak 26 cm. Buka lubang pertama, perhatikan air yang keluar. Gunakan penggaris untuk mengukur panjang air yang keluar. Lakukan hal yang sama pada lubang kedua. Data dan pengolahan. Berdasarkan percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Lubang ke-1 dengan ketinggian permukaan air 26 cm dan ketinggian lubang terhadap permukaan air 21 cm dan ketinggian lubang terhadap lantainya 5 cm diperoleh jarak jangkauan pancaran air 22 cm dengan waktu 42 sekon dan kecepatannya 2,04 meter per sekon. Lalu lubang kedua, ketinggian permukaan airnya sama, ketinggian lubang terhadap permukaan airnya 16 cm, ketinggian lubang terhadap lantainya 10 cm, diperoleh jarak jangkauan pancaran air 16 cm dengan waktu 40 sekon, kecepatan 1,7 meter per sekon. Harusnya ada kuadrat.
Sebentar, ini di layar Buria aja yang nggak berubah, masih cover apa di layar kalian berubah? Sama Bu, Masih cover juga Bu. nggak berubah. Di layar saya Kayaknya juga ini nggak Dan. berubah. Kayaknya maaf. lag Dan. Sebentar Bu, saya perbaikin. Di saya udah sampai ini. Masih laporan praktikum fluida dinamis. Ya, bagian cover. Sebentar Bu, saya ulang, maaf. Sudah terlihat belum Ibu? Yang lain udah kelihatan belum? Sudah Bu, sudah. Sudah Tuh sampai untuk menerima konsep Sudah. Korea Tujuan sorry Cek. ya saya langsung ke data dan pengolahan ya Ibu. Ya. Sudah terlihat ya Ibu data dan pengolahannya? Belum. Oh belum. Kok belum? Nah, udah. Sudah. Oh udah. Udah, Bu, Ya. udah. Ya, lanjut. Diperoleh data dan pengolahan sebagai berikut. Kemudian, analisis data. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat dianalisis bahwasannya lubang 1 yang memiliki lubang lebih pendek daripada lubang 2 memiliki pancaran air yang lebih panjang. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin pendek pancaran airnya, dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga sedikit dan sebaliknya. Jika semakin rendah lubang pada botol, air yang memancar akan semakin panjang, dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti semakin lama. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi? Coba tayangkan data dan pengolahan tadi, Danti. Iya, Ibu, siap. Lubang ke-1 dan kedua itu 26 cm, sama semua. Salah ketik. Ketinggian airnya. Ketinggian permukaan. Oh, ini H total 26 cm. Terus tinggi lubang 1 21 cm, 16 ya. Ini kamu gunakan rumus semua atau di cross check juga dengan alat ukur? Di cross check juga Bu dengan alat ukur. Yang mana? Cuman yang jarak sama yang waktu. Sama yang pakai rumus cuman kecepatan aja. Oh iya, hasilnya bagaimana yang jarak dengan waktu? Ada perbedaan nggak hasil perhitungan dengan hasil ukur? Enggak Ibu, mohon maaf. Saya yang pakai rumus, yang pakai hitungan cuman kecepatan aja. Yang jarak dan waktu nggak pakai rumus? Enggak Bu.
Oh, jadi nggak disinkronkan ya, nggak di cross check ya? Iya, Bu. Dari alat ukur dengan rumus. Oke. Dari data tidak ada pertanyaan lagi. Yang lain ada yang mau menanyakan? Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau mau menguatkan boleh? Membenarkan data yang didapat atau kesimpulan yang didapat oleh Danti, silahkan. Gak ada tanggapan ini? Oke, baik Danti, sudah bagus laporannya. Sudah layak jadi ilmuwan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Ke rasa taunya. Jadi namanya ilmuwan berangkat dari rasa ingin tahu. Oh, kalau pakai alat ukur sekian, kalau pakai rumus sekian. Ada perbedaan misalnya, cari tahu kenapa ada perbedaan. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan. Nah, ya. Jadi namanya ilmuwan belajar dari rasa ingin tahu. Ketika mendapatkan data, maka tampilkan data itu dengan sejujurnya. Ciri ilmuwan selanjutnya adalah jujur dengan data yang ada. Tidak ada manipulasi, tidak ada permainan data. Jadi data ditampilkan dengan apa adanya. Oke, terima kasih Danti. Kita akan lanjutkan ke presentasi yang kedua. Gaby, sudah siap Gaby? Baik, Bu, sebentar. Ya. Rizky Ali, kalau sudah oke nanti setelah Gaby ya. Ya, Bu. Apa sudah terlihat, Bu? Di Buria belum, mungkin sedang loading. Sinyalnya butuh waktu. Yang lain sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kita tunggu. Sudah terlihat, Bu? Belum nih? Ya, sebentar. Di saya sudah, tapi Ya, faktor sinyal mungkin sedang proses loading. Oke, sambil jalan aja kamu bacakan. Oh iya, Bu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Gaby Septiani dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan percobaan hukum Bernoulli yang telah saya lakukan. Judul dari percobaan yang saya buat yaitu menguji teorema Torricelli dalam kebocoran botol sebagai media aplikasi asas Bernoulli. Tujuan dari percobaan ini yaitu menguji alat Torricelli, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran, jarak pancuran, dan debit air, mengukur laju aliran air, mengukur jarak pancuran air, dan mengukur debit air yang keluar. Dasar teorinya dari hukum Bernoulli dirumuskan P1 tambah Rho GH1 tambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal pada kehidupan kita. Salah satunya yaitu aplikasi teorema Torricelli. Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H
di bawah permukaan atas fluida dalam tangki sama dengan kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli, maka untuk menghitung kecepatan air diperoleh V sama dengan akar 2GH. Untuk menghitung jarak pancaran air diperoleh X sama dengan 2 akar H kali H1. Untuk mengukur waktu air jatuh diperoleh T sama dengan akar 2H1 per G. Dengan keterangan, P rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H sama dengan ketinggian dengan satuan meter, V kecil sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, X sama dengan jarak dengan satuan meter, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan ini antara lain air, botol air mineral 1,5 liter, paku yang telah dipanaskan untuk melubangi botol, solatif, spidol, stopwatch, penggaris, dan gunting. Langkah percobaan yang itu, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ukur ketinggian botol, kemudian buat 2 lubang vertikal dengan ketinggian yang berbeda pada salah satu sisi botol. Di sini saya gunakan pada lubang ke A yang di bawah dengan ketinggian 15 cm atau 0,15 meter dari lantai, dan lubang ke B dengan ketinggian 25 cm atau 0,25 meter dari lantai, seperti pada gambar. Yang keempat, tutup masing-masing lubang menggunakan solatif seperti pada gambar di bawah ini. Lalu isi botol dengan air hingga penuh. Yang kelima, letakkan botol di lantai dan buka solatif pada lubang ke A bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Kemudian amati dan ukur menggunakan penjaris pancuran air yang jatuh ke tanah. Ulangi pada lubang ke B. Yang terakhir, catat masing-masing data yang diperoleh dari percobaan pada tabel hasil percobaan. Di sini ada gambar pancuran dan waktu berhentinya air pada botol lubang ke A dan pada botol lubang ke B. Tabel hasil percobaan yang telah saya lakukan yaitu lubang ke A dengan H1 sama dengan 0,15 meter dan H 0,15 meter. Jarak jatuhnya yaitu 0,3 meter. Waktu berhentinya air 118 sekon. Pada lubang ke B, H1-nya yaitu 0,25 meter. H-nya 0,05 meter. Jarak jatuh airnya yaitu 0,22 meter. Waktu berhenti airnya itu 52 sekon. Di analisis data, saya menentukan jarak pancuran air atau X menggunakan rumus, kecepatan air menggunakan rumus, dan menentukan debit menggunakan rumus. Sehingga dari hasil perhitungan, dari hasil percobaan, saya peroleh hasil X-nya sama dengan hasil percobaan, yaitu 0,3 meter. Selanjutnya, kecepatan saya ukur dengan menggunakan rumus, hasilnya 1,73 meter per sekon. Debitnya saya hitung menggunakan rumus, hasilnya 0,0066 meter kubik per sekon. Pada lubang ke B, jaraknya dihitung menggunakan rumus, hasilnya juga sama dengan tabel hasil percobaan, yaitu 0,224 meter. Kecepatannya saya hitung menggunakan rumus juga, hasilnya diperoleh 1 meter per sekon. Debitnya saya hitung menggunakan rumus, diperoleh 0,0038 meter kubik per sekon. Pada lubang ke A dan lubang ke B memiliki kecepatan pancaran yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air, maka akan menyebabkan kecepatan pancaran semakin besar dan sebaliknya. Semakin tinggi ketinggian lubang, maka jarak jangkauannya juga semakin pendek.
Semakin tinggi ketinggian lubang, maka waktu berhenti air akan semakin sedikit. Jadi, kesimpulan dari percobaan yang telah saya lakukan yaitu faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan pancuran air yang keluar dari botol adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Faktor yang mempengaruhi jarak jangkauan pancuran air adalah ketinggian lubang. Dan faktor yang mempengaruhi waktu berhenti air adalah ketinggian lubang. Semakin tinggi lubang, maka waktu berhenti air akan semakin sedikit dan sebaliknya. Daftar ini ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam membantu saya membuat laporan percobaannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Ibu data share screen-nya nggak ada sama sekali. Di kalian muncul nggak? Enggak, Bu. Ya Bu, tidak. Iya Nggak Bu, muncul ya? maaf Bu, saya kadang kalau presentasi, kalau share screen suka nggak nampak di yang lain. Oh gitu. Kecuali bagikan foto atau yang lain. Oke. Iya. Mudah-mudahan kedepannya nanti bisa ngelihat hasil share screen-nya. Iya. Oke, Rifki Ali sudah bersiap. Terima kasih untuk Gaby. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Amin. Rifki Ali, silakan. Udah ada belum, Bu? Belum di Ibu. Di yang lain? Udah. Udah. Ada. Bu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Akbar dari 11 IPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan percobaan teori Sally. Teorema teori Sally merupakan salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Tujuan dari percobaan ini adalah menghitung kecepatan air, jauh pancuran, dan debit dari aliran air yang keluar dari botol pada tiap lubang dengan ketinggian tertentu terhadap permukaan air. Dasar teorinya, teorema teori Sally adalah bahwa keadaan keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas tidak dalam tangki sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Dengan bersamaan kecepatan yaitu V sama dengan akar 2GH. Jauh pancuran X sama dengan 2 akar H kali H1. Waktu yang dibutuhkan semburan mencapai tanah yaitu X sama dengan akar 2H1 dibagi G. Dibitan G sama dengan volume dibagi waktu atau 2,8 dikali kecepatan. Dan keterangan V kecepatan air, V